Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu baik, sehat, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kali ini Kang Restu akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pocong Pesugihan Juragan Sumanto. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pocong Pesugihan. Pak, tolong baksonya 4 bungkus ya. Sambal sama sausnya dipisah, ucap seorang ibu pembeli. Iya bu, siap. Saya juga ya pak, 2 bungkus ya. Jangan pakai bihun, kosongan saja, ucap juga pembeli yang lainnya. Iya ya bu, sabar ya. Antri dulu, nanti saya buatkan semuanya. Begitu juga sautan pembeli lain yang berdesakan antri demi mendapatkan bakso buatannya Pak Sumanto. Kala itu Sumanto benar-benar kewalahan melayani para pembeli yang berjibun di kiosnya. Mereka tidak hanya pesan satu, melainkan bahkan satu orang bisa pesan sampai 5 bungkus lebih. Para warga dan orang sekitar begitu suka dengan rasa bakso buatannya, karena katanya dagingnya enak banget dan kuahnya juga sangat segar sekali. Apalagi kalau dicampur dengan lontong. Duh, nikmat banget pokok nama. Di kiosnya Pak Sumanto, dia dibantu oleh ponakannya yang kala itu sudah lulus sekolah dan dia belum mendapatkan pekerjaan. Sebut saja namanya Ani. Dan juga istrinya yaitu Bu Hanum. Mereka bertiga selalu kewalahan melayani banyaknya pelanggan yang berdesakan. Namun meskipun kewalahan, Pak Sumanto tetap tidak mau nambah karyawan lagi. Dia memang sengaja supaya mereka bertiga yang jaga kios dan melayani para pembeli. Tak tanggung-tanggung, kadang juga Pak Sumanto itu buat baksonya banyak banget. Karena sebelum-sebelumnya ada saja pembeli yang tidak kebagian. Kiosnya itu terletak di sebuah pasar yang ada di desa lain, bukan di desa tempat tinggalnya. Mereka itu buka dari pukul 8 pagi dan tutupnya tidak pasti, karena mereka baru akan tutup jika dagangannya sudah habis semuanya. Dan lebih ajibnya lagi, biasanya dagangannya itu tidak sampai jam 4 sore. Pasti semuanya sudah ludes habis. Ada yang meminta makan di tempat, ada juga yang minta dibungkusin lalu dibawa pulang ke rumahnya. Tak jarang juga ada yang makan di tempat kemudian minta nambah lagi. Dan hal itulah yang membuat baksonya cepat habis, karena banyak dari mereka pesannya melebihi porsi. Singkat cerita, sore pun telah tiba dan semuanya sudah ludes. Kini mereka bertiga pun bersiap untuk mengemasi perkakas dan juga membersihkan kios. Usai selesai semua, Ani pun pulang ke rumahnya sendiri, begitu juga dengan Pak Sumanto dan juga Bu Hanum yang saat itu langsung pulang ke rumahnya. Jarak rumah Pak Sumanto ke kios lumayan jauh, harus menempuh waktu sekitar 20 menitan untuk sampai. Pak Sumanto sudah menjalani usahanya itu semenjak dirinya dulu dikeluarkan dari pabrik. Setibanya di rumah, Pak Sumanto dan Bu Hanum pun gantian untuk mandi. Kemudian mereka pun lanjut menghitung penghasilan hari itu yang jumlahnya sangat banyak sekali. Meskipun punya uang yang banyak, namun mereka masih merasa kurang, karena selama ini mereka belum juga diberikan momongan. Padahal usia mereka sudah hampir menginjak kepala 4. Pernah saat dulu diperiksa ke dokter dan alhamdulillah di keduanya tidak ada deteksi mandul. Mungkin memang mereka belum saja diberi kesempatan untuk mempunyai momongan. Usai selesai berhitung, Bu Hanum pun beranjak untuk tidur terlebih dahulu karena sudah mengantuk dan juga lelah. Sementara Pak Sumanto saat itu menuju ke sebuah ruangan khusus yang ada di dalam rumahnya. Pak Sumanto membawa sebuah penampan yang berisi beberapa sajen dan juga sebuah dupa. Dia melakukan sebuah ritual rutinitasnya setiap 3 hari sekali. Dia pun menghidupkan dupa dan membacakan sesuatu dengan mulut yang berkomat kamit untuk memanggil sosok gaib untuk datang ke dalam ruangannya. Saat itu dupa pun sudah mengasap di dalam ruangan itu setelah Pak Sumanto sudah membakarnya tadi. Di dalam juga sudah Pak Sumanto siapkan sesajen kembang 7 rupa dan juga sajen yang lainnya. Dia sangat fokus sekali merapalkan mantranya dengan kedua mata dipejamkan dan duduk bersila. Sesaat kemudian,
Hembusan angin pun masuk ke dalam ruangan ritual itu, melewati jendela dan membuat asap dupa yang mengepul itu bergerak ke sana kemari. Tak berselang lama, muncullah sebuah asap tipis dan berubah menjadi sosok pocong dengan baju yang lusuh, penuh dengan tanah dan baunya sangat busuk sekali. Saat itu Pak Sumanto pun langsung membuka kedua matanya. Dia pun menghentikan membacakan mantranya. Lalu sosok pocong itu menerima sesajen yang disembahkan padanya, yaitu berupa kembang 7 rupa, kopi hitam dan juga ayam cemani yang sudah digoreng, di mana nanti semua sari dari sajian itu akan dinikmati sosok pocong tersebut. Itu merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh Pak Sumanto, karena Pak Sumanto kini memakai jasa penglarisan, di mana dia juga butuh tumbal, namun sosok pocong itu sendirilah yang akan mencari tumbalnya sebulan sekali. Memangnya kalian pikir Pak Sumanto dagang baksonya itu karena sukses murni? Jawabannya tentu tidak, karena selama ini Pak Sumanto ternyata sudah pakai penglarisan pocong. Dengan itu Pak Sumanto bisa menjadi orang kaya di desanya, dan dia biasa dikenal dengan si Sumanto juragan bakso. Beberapa saat kemudian sosok pocong itu pun menghilang begitu saja di hadapan Pak Sumanto. Dia yang sudah biasa melihat sosok pocong itu pun tidak takut lagi. Usai melakukan ritualnya, Pak Sumanto pun beranjak ke depan teras rumahnya. Karena dia belum mengantuk, hanya badannya saja yang terasa capek. Dia pun duduk di depan sambil ngudut dan juga ngopi, sembari menikmati suasana malam yang sunyi sembari menatap langit yang indah malam itu, yang dipenuhi oleh dengan ribuan bintang dan rembulan yang menyinari. Namun tiba-tiba saja, di depan rumahnya itu lewat sebuah gerobak bakso keliling dan sontak Pak Sumanto pun teringat, di mana dirinya itu masih dalam masa-masa susah. Jadi 3 tahun yang lalu, Pak Sumanto dengan gerobak baksonya keliling ke beberapa rumah warga dari satu desa ke desa yang lainnya. Dia berangkat keliling dari pagi bahkan sampai malam. Untungnya gerobaknya itu sudah disambung dengan sepeda yang sudah dimodifikasi. Jadi Pak Sumanto tidak perlu lagi untuk jalan kaki dan mendorong gerobaknya. Cukup dia dengan mengayuh saja. Dulunya Pak Sumanto bekerja di sebuah pabrik, dan baru-baru ini kontraknya sudah habis. Dia pun kemudian memutuskan untuk jualan bakso keliling saja. Hal itu dia lakukan demi menafkahi istrinya dan usai pernikahan mereka masih muda kala itu. Hari itu pembeli baksonya tidak ramai. Hanya ada beberapa orang saja yang membeli baksonya. Padahal Pak Sumanto sudah keliling kemanapun. Namun memang mungkin segitu saja rezekinya hari itu. Dan malam harinya Pak Sumanto pun tiba di rumah. Dia pun langsung tertuduk merebahkan badannya di ruang tamu. Bu Hanum juga menghampiri dan meminta uang hasil penjualannya hari itu juga. Pak Sumanto pun saat itu merogoh tas kecil untuk mengambil uangnya, yang kemudian dia berikan kepada Bu Hanum. Kala itu hanya cuma 70.000 saja yang dia dapatkan. Bu Hanum pun mengalah karena suaminya hanya mendapatkan uang segitu doang. Padahal sudah seharian jualan dan Bu Hanum berkata kalau uangnya itu tidak akan cukup untuk membeli kebutuhan keluarganya. Ini Bu uangnya, hanya dapat segitu saja hari ini. Masa dapatnya cuma 70.000 sih Pak? Dari pagi sampai malam? Ya mau gimana lagi Bu, orang dapatnya memang cuma segitu. Memang belum rezekinya kita Bu. Uang segini dapat apa Pak? Gak cukup ini Pak. Bapak ini gimana sih? Jualannya pasti banyak berhentinya ya, makanya dapat segini. Pengeluaran kita tuh banyak Pak, kebutuhan juga semakin mahal. Kalau cuma segini, kita mau makan apa Pak? Apalagi ini 70.000. Buat modal jualan besok juga, terus mau makan apa Pak? Mau cari kerja yang lain aja Pak. Gimana sih? Bapak harus gimana Bu? Bapak sudah berusaha, kalau memang belum rezekinya, mau gimana lagi ya, kita sabar saja lah Bu. Sabar, makan tuh sabar. Pak Sumanto pun pusing karena dia yang capek baru pulang malah dengan istrinya kena omel-omel. Akhirnya dia pun mutusin keluar pergi ke warung kopi. Dia saat itu tidak memperdulikan Bu Hanum yang masih ngambek. Jarak warung kopinya dari rumah Pak Sumanto tidak terlalu jauh. Dia pun sampai di warkop itu. Pak Sumanto lalu ketemu sama teman-temannya yang di sana saat pada lagi mainan catur. Pak Sumanto pun ikut nimbrung dongengan di sana. Dia saling cerita keluh kesah masing-masing kehidupannya yang sama-sama suram. Tiba-tiba saja datang ibu-ibu yang jalan ke warung sambil ngegosip sesuatu. Dan dia pun lalu disaut oleh temannya Pak Sumanto. Dia pun ditanyai lagi pada membahas apa. Lagi bahas apa sih ibu-ibu? Kok kayaknya asik banget?
Si ibu itu lalu bilang kalau katanya tadi ada kehebohan di desa tempat wisata, di mana tadi para ibu-ibu pergi liburan. Katanya di daerah situ banyak banget yang memakai pesugihan, dan juga banyak sekali dukun-dukun santetnya. Itu loh Pak, tadi di desa tempat wisata, katanya di daerah sana banyak yang memakai pesugihan, dan juga banyak dukun santetnya. Masa sih Bu? Iya Pak, katanya dukunnya ampuh-ampuh, kata si ibu itu. Dia pun saat itu mendengarnya dengan ngeri sekali saat diceritakan oleh penjaga wisata di sana. Dan dia bilang kalau baru-baru ini di tempat itu ada keluarga yang tewas gara-gara kirim-kiriman santet. Salah satunya mati karena kalah. Pak Sumanto dan teman-temannya mendengarkan sangat serius sekali. Mereka pun menghayati sampai yang lagi main catur juga ikut berhenti. Lalu si ibu itu menjelaskan di mana tempat wisata itu. Kemudian mereka pun pamit untuk lanjut beli gula dan segera pulang. Udah dulu ya Pak, kita mau ke warung dulu mau beli gula. Iya Bu, iya. Pak Sumanto dan teman-temannya yang lain pun melanjutkan dongengan dan membahas apa yang ibu-ibu katakan. Berbeda dengan Pak Sumanto yang tiba-tiba malah kepikiran untuk melakukan pesugihan saja, biar dia ini bisa cepat kaya. Toh gak bakal ada yang tahu asal dia menjaga rapat-rapat rahasianya itu. Mungkin nanti dia akan diskusikan dengan Bu Hanum terlebih dahulu. Mereka pun saat itu lanjut nongkrong sampai pagi. Namun Pak Sumanto, dia pulang ketika jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Saya pulang dulu ya bapak-bapak. Aduh, buru-buru amat sih Pak. Iya Pak, besok saya kan harus jualan lagi keliling. Ya sudah Pak, hati-hati ya. Setibanya di rumah, dia buka pintu dengan kunci serep yang Pak Sumanto bawa. Dan dia pun saat itu langsung beranjak masuk ke dalam kamarnya. Pak Sumanto lalu membangunkan Bu Hanum yang sudah tertidur. Bu Hanum pun terbangun dengan kesal karena sedang enak tidur malah dibangunin. Bu, bangun Bu, bangun. Ada apa sih Pak? Ganggu aja. Ibu capek Pak. Pak Sumanto pun kemudian menceritakan soal apa yang dikatakan oleh ibu-ibu tadi. Kemudian dia mengajak Bu Hanum untuk melakukan pesugihan saja biar dia ini cepat kaya. Bu, tadi Bapak di warkop ada ibu-ibu, terus mereka ngegosip Bu. Katanya tadi di tempat wisata ibu-ibu dengar kalau di daerah wisata itu banyak sekali dukun pesugihan Bu, bahkan santet. Ya terus kenapa Pak? Apa masalahnya buat kita? Bapak ganggu ibu tidur saja. Tunggu dulu Bu, Bapak belum selesai ngomong. Gimana kalau kita melakukan pesugihan saja Bu, biar cepat kaya? Sontak Bu Hanum pun terkejut dengan idenya Pak Sumanto. Dia pun bertanya apakah risikonya nanti tidak besar. Tapi Pak Sumanto mencoba merayu Bu Hanum dengan berkata, jika melakukan pesugihan maka nantinya hidupnya akan berubah dan tidak akan miskin lagi. Semua yang nanti dia mau pasti akan terpenuhi. Gak mau apa? Nanti resikonya gede, pasti kan ada tumbalnya. Emangnya ibu tidak mau kita hidup enak, kaya raya, banyak uang, dan apa yang ibu mau bisa terpenuhi? Seketika Bu Hanum pun terdiam. Bu Hanum yang notabene cewek dan doyan uang akhirnya setuju atas idenya Pak Sumanto. Namun dia bertanya apakah Pak Sumanto itu tahu lokasinya. Ya sudah deh Pak, kalau gitu ibu setuju saja deh. Tapi emangnya Bapak tahu lokasinya? Sudah, ibu lanjut tidur sana. Besok ikut saja sama Bapak ke lokasinya. Pak Sumanto pun kemudian menyuruh Bu Hanum untuk lanjut tidur. Dan besok untuk ikut saja bersama Pak Sumanto ke lokasi yang tadi disebutkan oleh ibu-ibu di warung. Singkat cerita, paginya usai mereka telah sarapan dan bersiap, dengan motornya Pak Sumanto dan Bu Hanum pun pergi menuju lokasi daerah wisata yang kemarin kata ibu-ibu itu. Jaraknya lumayan jauh dan bahkan mereka sempat rehat beberapa kali di warung. Hingga beberapa jam kemudian tibalah mereka di desa itu. Namun Pak Sumanto belum tahu di mana orang yang biasa melakukan pesugihan. Hingga akhirnya mereka pun mampir ke sebuah warung dan bertanya-tanya soal di mana letaknya dukun di kampung ini. Maaf Pak, saya mau tanya, di mana ya letaknya rumah dukun di kampung ini? Si bapak pemilik warung itu pun malah balik bertanya kepada Pak Sumanto, karena memang itu bukanlah hal tabu di desa itu. Karena mereka memang sudah terbiasa didatangi tamu yang mau pada pakai dukun.
Lalu si bapak itu menjelaskan kalau di sini itu banyak sekali dukun. Cuman rumahnya memang tidak seperti dukun-dukun pada umumnya. Kemudian bapak itu pun menyarankan untuk datang ke rumah belakang balai desa saja, karena di sana ada salah satu rumah dukun yang lumayan ampuh dan mungkin bisa melakukan pesugihan. Emangnya bapak ini mau apa ke dukun? Saya mau nyari dukun yang bisa pesugihan, Pak. Oh, ya. Kalau begitu, bapak pergi saja ke rumah yang ada di belakang balai desa, Pak. Kemungkinan di sana bisa melakukan pesugihan. Oh, iya, Pak. Makasih ya, Pak. Nanti kami ke sana. Saat itu Pak Sumanto dan Bu Hanum pun segera menghabiskan makanannya terlebih dahulu. Dan kemudian mereka segera berpamitan dan membayar makanannya. Lalu beranjak pergi ke rumah yang ada di belakang balai desa itu yang disarankan oleh pemilik warung tadi. Selang beberapa saat kemudian mereka pun sampai di rumah yang ada di belakang balai desa. Mereka pun akhirnya menyambangi rumah itu. Tok. Permisi. Terdengar suara pintu yang telah dibuka. Tiba-tiba muncullah sosok kakek tua yang bernama Mbah Sireng. Lalu beliau langsung menyuruh Pak Sumanto dan Bu Hanum untuk masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Mbah Sireng pun menanyakan maksud kedatangan mereka ke rumahnya. Apakah mereka mau menyantet seseorang? Kalian datang ke sini mau apa? Mau nyantet seseorang? Bukan, Mbah. Kita ke sini mau cari jasa pesugihan biar cepat kaya, jawab Pak Sumanto. Emangnya usaha apa yang kamu miliki? Saya punya usaha bakso keliling, Mbah. Mbah Sireng pun mangguk-mangguk dan kemudian beliau mengatakan kepada Pak Sumanto kalau Pak Sumanto untuk melakukan pesugihan ludah pocong saja biar nanti baksonya cepat laris. Kau bisa melakukan pesugihan ludah pocong supaya baksonya laris? Gimana? Iya, Mbah. Saya mau, asalkan nanti saya cepat kaya. Tapi ada syaratnya. Hah? Apa, Mbah, syaratnya? Kamu harus membayar maharnya terlebih dahulu sebesar 10 juta. Dan nanti kamu harus mencari pocong sendiri. Nyari pocong sendiri, Mbah? Gimana caranya? Dengerin dulu kalau saya ngomong. Saya kan belum selesai. Iya, Mbah. Maaf. Kau nanti harus melakukan ritual bertapa di kebun pisang yang tak jauh dari sini untuk mendapatkan pocong itu. Apakah kau sanggup? Lalu Pak Sumanto pun menyanggupi syaratnya itu. Saat itu Pak Sumanto pun langsung mengambil uang yang sudah dibawanya di dalam tas dan diberikan kepada Mbah Sireng. Pak Sumanto membawa uang 10 juta itu dari uang simpenannya mereka selama ini, yang sebenarnya ditabung untuk membangun kios itu. Ini, Mbah, uangnya. Saya terima ya. Iya, Mbah. Silakan dihitung dulu aja. Tidak usah, saya percaya. Malam harinya Bu Hanum pun disuruh menunggu di rumah Mbah Sireng saja, sedangkan Pak Sumanto dan Mbah Sireng menuju ke kebun. Mereka berjalan menuju ke kebun pisang yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dan selang beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di kebun pisang. Saat itu Mbah Sireng pun langsung memberikan sebuah kertas yang bertuliskan mantra dan diberikan kepada Pak Sumanto. Ini mantranya. Nanti kau baca saja saat melakukan bertapa. Ya? Iya, baik, Mbah. Tapi jika nanti bukan sosok pocong yang datang, abaikan saja. Tapi kalau sosok pocong yang datang, mintalah pada sosok pocong itu. Iya, Mbah. Saya paham. Pak Sumanto pun langsung duduk bersila di bawah pohon pisang beserta dengan sesajen dan juga kemenyan yang tadi sudah dibawa di depannya Pak Sumanto. Setelahnya dia pun segera merapalkan mantranya sementara Mbah Sireng saat itu beranjak pulang kembali ke rumah. Saat sedang melakukan ritualnya, Pak Sumanto ini tiba-tiba saja mendapatkan gangguan. Pak Sumanto mendengar ada suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Serak. Seketika Pak Sumanto pun langsung merinding dan gemetaran ketika dia mendengar suara langkah kaki itu. Apalagi suara langkah kaki itu sangat besar dan juga besar sekali. Namun Pak Sumanto ingat dengan ucapannya Mbah Sireng kalau dia jangan sampai menghiraukan gangguan kalau itu bukan pocong. Sesaat kemudian sosok yang tadi ada di belakang tubuhnya Pak Sumanto pun berpindah di hadapannya. Dan sosok itu pun sangat tinggi besar berbulu hitam,
sangat menyeramkan sekali membuat Pak Sumanto semakin gemetaran. Dia pun membaca mantranya sampai gemetaran, tapi dia tetap mencoba untuk fokus. Sosok itu kedua matanya merah menyala dan menatap tajam. Namun sesaat kemudian sosok itu akhirnya menghilang begitu saja. Setelah sosok itu pergi, datanglah lagi sosok wanita berambut panjang yang sangat menyeramkan sekali. Sosok kuntilanak itu berada di depannya tepat di pohon pisang. Sosok itu wajahnya hancur penuh dengan darah. Baunya juga sangat busuk sekali seperti bau bangkai tikus dan juga anyir darah. Sontak Pak Sumanto pun yang melihat itu tubuhnya seketika kaku karena takut. Dia mencoba melawan rasa takutnya, dan dia pun tetap fokus merapalkan mantranya. Sosok itu tapi tertawa mengikik dan suaranya sangat membuat bulu kuduk berdiri. Disertai dengan tawa yang mengikik, perlahan sosok kuntilanak itu pun pergi menghilang. Tiba-tiba Pak Sumanto ini dikejutkan lagi dengan suara anak-anak kecil yang sedang bermain berlarian dan juga tertawa-tawa. Ada juga beberapa sosok tuyul yang mengelilingi Pak Sumanto. Telinganya panjang, kedua matanya hitam menyeramkan, serta menggunakan popok yang lusuh sekali dan juga baunya sangat pesing. Muncul lagi sosok Wewe Gombel dengan payudara yang menggelambir ke bawah, serta panjang sekali dengan rambut acak-acakan dan wajah yang menyeramkan. Sosok Wewe Gombel itu menangis terseduh-seduh karena dia sedang mencari anaknya. Perasaannya Pak Sumanto saat itu benar-benar gemetaran tidak karuan panas dingin. Keringat pun membasahi tubuhnya, namun disertai dengan angin kencang yang membuat hawanya menjadi dingin. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang datang dan membuat pohon pisang yang ada di hadapannya Pak Sumanto itu bergerak sangat kencang sekali. Pak Sumanto pun hampir terseret angin kencang itu, karena memang angin yang datang itu seperti angin puting beliung. Perlahan-lahan, angin kencang itu pun mulai mereda dan tampaklah sosok pocong dengan baju putih lusuh yang penuh dengan tanah dan wajah yang menyeramkan berada di depannya Pak Sumanto. Kemudian segera Pak Sumanto meminta pada sosok pocong itu untuk pesugihan dan membuatnya menjadi kaya raya. Saya minta dagangan saya laris dan saya bisa kaya raya dengan pesugihan. Sosok pocong itu pun mau saja, asalkan nantinya Pak Sumanto akan kasih sajen setiap 3 hari sekali, dan sosok akan mencari tumbal warga desanya 1 bulan sekali. Pak Sumanto pun tidak mempermasalahkan itu. Akan saya penuhi permintaanmu, tapi nanti kau harus menyiapkan sesajen setiap 3 hari sekali, dan aku akan mencari tumbalnya sendiri, warga di desa setiap 1 bulan sekali. Baik, akan saya lakukan syaratnya itu. Setelahnya sosok pocong itu pun kemudian menghilang begitu saja, dan Pak Sumanto pun segera pulang ke rumahnya Mbah Sireng karena sudah selesai. Selang beberapa saat, setibanya di rumah Mbah Sireng, saat itu Mbah Sireng lalu memberikan sebuah batu berwarna hijau kepada Pak Sumanto dan menyuruhnya untuk disimpan di sekitar tempat jualannya dan nanti pasti akan menjadi laris manis. Batu ini nanti kau bawa pulang, dan jangan lupa untuk dibawa di tempat jualan. Nanti pasti akan laris. Baik, Mbah, akan saya lakukan. Pak Sumanto yang sudah paham, dia pun segera pulang bersama dengan Bu Hanum. Hingga setibanya di rumah, Pak Sumanto pun dan Bu Hanum langsung tepar tertidur. Pada keesokan harinya Pak Sumanto mencoba jimat itu dan membawanya keliling jualan bakso seperti biasanya. Dengan semangat pagi itu, Pak Sumanto berkeliling dari satu desa ke desa yang lain. Dan benar saja saat itu langsung banyak sekali yang membeli baksonya. Meskipun ada pembeli yang membawa pulang dibungkus, namun rasanya masih tetap enak. Ternyata saat Pak Sumanto menuangkan kuah ke plastik atau mangkuknya, sosok pocong itu meludahi wadah tersebut tanpa sepengetahuan Pak Sumanto dan para pembeli, sehingga rasanya itu menjadi enak. Karena dagangannya sudah habis semua, Pak Sumanto pun pulang lebih awal kala itu. Dan dia sangat senang karena bisa pulang cepat jadi bisa istirahat. Selang beberapa saat kemudian, Pak Sumanto pun akhirnya sampai juga di rumah. Dan Bu Hanum yang ada di depan teras rumah terkejut karena Pak Sumanto masih jam 2 siang tapi sudah pulang. "Lupa kok sudah pulang?" "Ya pulang lah Bu, sudah habis semua." Lalu mereka pun langsung masuk ke dalam dan membicarakan soalnya takut ada tetangga yang dengar obrolan mereka. "Pak, berarti penglarisan yang kita pakai ini beneran ampuh ya Pak?" "Iya Bu, Bapak juga gak nyangka, baru beberapa jam saja langsung habis. Tidak kayak biasanya Bapak jualan sampai malam." "Kita hitung uang penghasilannya ayo Pak." "Iya Bu, ayo.
Mereka lalu dengan semangat menghitung jumlah penghasilan penjualan hari ini. Dan tidak lupa juga Pak Sumanto setiap 3 hari sekali akan melakukan ritualnya di ruangan khusus yang ada di dalam rumahnya. Hingga suatu hari, usai uangnya terkumpul semuanya, Pak Sumanto pun langsung bikin kios bakso di pasar yang ada di desa lain. Batu berwarna hijau itu pun selalu Pak Sumanto bawa di kiosnya. Tak disangka baru buka kiosnya tapi sangat langsung diminati oleh banyak orang. Pak Sumanto sampai kewalahan berjualan hingga akhirnya dia pun mengajak salah satu keponakannya yang belum bekerja untuk bantu-bantu di kiosnya. Hingga sampai saat ini, usaha kios baksonya Pak Sumanto semakin berkembang dan selalu laris. Bahkan dari usahanya itu, Pak Sumanto bisa merenovasi rumah dan juga beli kendaraan yang mewah. Jadi begitulah cerita Pak Sumanto 3 tahun yang lalu. Dan kembali ke masa kini, seketika Pak Sumanto pun terlonjak kaget. Ketika sedang melamun, tiba-tiba ada kucing yang mengelus kakinya di depan teras rumah. Dia melihat amang-amang bakso keliling di depan rumahnya tadi. Pak Sumanto pun hanya menghela nafas panjang kala itu, dan dia segera masuk ke dalam rumahnya. Namun saat baru masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja ada hembusan angin berada di tengkuk lehernya, yang membuat Pak Sumanto seketika merinding dan dia pun segera beranjak masuk ke dalam rumahnya. Karena saat itu sudah malam juga. Saat itu Pak Sumanto pun langsung membaringkan tubuhnya di kamar. Karena belum bisa tidur, dia pun menatap ke arah langit-langit dinding kamarnya. Namun saat itu tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas begitu saja. Dan Pak Sumanto juga mencium bau busuk yang sangat menyeruak. Semakin lama Pak Sumanto memandangi langit-langit dinding kamarnya. Sontak betapa terkejutnya dia kalau di langit dindingnya itu seketika ada sosok wanita dengan wajah yang menyeramkan. Rambutnya panjang seakan darahnya di wajahnya itu akan terjatuh ke wajah Pak Sumanto. Tubuhnya Pak Sumanto saat itu langsung kaku, tidak bisa digerakkan dan mulutnya terasa terkunci. Karena tidak kuat, dia pun akhirnya pingsan sampai pagi hari tanpa sepengetahuannya Bu Hanum. Sungguh selama ini sudah terbilang banyak tumbal dari pocong pesugihan yang dilakukannya itu. Kebanyakan yang mati di desanya itu adalah anak-anak dan orang yang sudah berumur. Mereka meninggal usai ditampakkan oleh sosok pocong yang menghadang mereka saat mereka sedang berpergian malam-malam sendirian. Namun para warga belum tahu sampai sekarang bahwa pemilik pocong pencari tumbal itu adalah Pak Sumanto. Hingga para warga sekarang banyak yang mendekam di dalam rumah. Tepatnya usai pukul 10 malam. Tapi kadang juga ada yang tetap ngeyel keluyuran. Ya meskipun hanya ke pos ronda tetap ada yang jaga kala itu. Namun semenjak melakukan pesugihan itu, Pak Sumanto dan Bu Hanum di rumahnya selalu mendapatkan gangguan dan teror. Bahkan di kiosnya juga ada pembeli yang melihat. Singkat cerita, keesokan paginya, Pak Sumanto dan Bu Hanum pun seperti biasa bangun pagi sekali untuk menyiapkan semua perlengkapan bahan untuk baksonya. Mereka setiap pagi sudah gerasa kerusuk di dapur membuat adonan bakso yang akan dijualnya di kios. Setelah semuanya sudah siap, jam 8 pagi mereka segera berangkat ke kiosnya dan langsung menata semua bahan-bahan di etalase bakso. Baru saja kiosnya mereka buka, tapi sudah ada pembeli yang datang ke kiosnya membeli bakso. Semakin siangan banyak sekali pembeli yang datang ke kiosnya, dan saat itu semakin berdesakan membeli bakso. Saat itu juga ada anak kecil yang menangis kejar tidak mau masuk ke dalam kiosnya, padahal ibunya yang pengen makan bakso di situ. Tapi anak itu tetap menangis dan menunjuk jari ke arahnya Pak Sumanto. Dia melihat di sampingnya Pak Sumanto itu ada sosok pocong yang sangat menyeramkan, sehingga anak kecil sekitar 3 tahun itu menangis dengan histeris. "Bu, ayo pulang Bu. Nanti kita makan bakso dulu." "Gak mau Bu, takut. Ada pocong." "Pocong? Tidak ada nak. Ayo kita makan bakso dulu." "Gak mau Bu, gak mau, takut." Karena tidak tega melihat anaknya yang menangis dan ketakutan sampai sesenggukan, akhirnya ibu itu tidak jadi membeli bakso di kiosnya itu. Dia pun beranjak pulang, tapi untungnya para pembeli yang lain tidak mendengar apa yang dikatakan oleh anak kecil itu. Hari ini sangat ramai sekali, dan kebetulan Bu Hanum dan Pak Sumanto bikin baksonya sangat banyak sekali, sehingga mereka pun buka kiosnya sampai malam seperti biasanya. Malam itu sehabis maghrib sudah ada beberapa orang yang datang ke kiosnya untuk makan bakso. Kebetulan malam ini malam minggu, jadi banyak anak muda yang datang ke kiosnya. Ada juga yang bersama dengan teman, ada yang juga bersama dengan pacarnya, tapi ada juga ibu-ibu dan keluarganya yang berdatang bersama-sama. Pokoknya malam itu sangat ramai sekali karena memang kalau malam minggu Pak Sumanto dan Bu Hanum buka kiosnya sampai malam. Ada salah satu pembeli anak muda yang hendak ke toilet belakang kios.
yang telah mereka sediakan dan bertanya terlebih dulu kepada Pak Sumanto. "Maaf Pak, mau tanya, ada toilet gak ya Pak? Saya kebelet." "Oh, ada, itu di belakang." "Makasih ya Pak." "Iya." Saat itu dia pun segera ke sana. Dan baru saja dia membuka pintu toiletnya, dia dikejutkan dengan sosok yang sangat menyeramkan sekali, yaitu sosok pocong yang berdiri dengan wajah yang sangat menyeramkan. Bajunya putih lusuh penuh tanah dan baunya sangat busuk sekali. Sontak dia pun langsung berteriak kencang, tubuhnya sangat kaku sekali. Sontak semua yang ada di kios itu heboh dan lalu menghampiri. Seketika wanita itu pun ambruk pingsan di depan toilet karena tidak kuat melihat sosok pocong itu. Semua pembeli yang ada di dalam kios itu pun langsung menghampiri dan membawa ke depan kios. Saat itu temannya mencoba untuk menyadarkan wanita itu. Dan selang beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sadar juga. Bu Hanum saat itu langsung menyiapkan teh hangat dan diberikan kepada wanita yang pingsan tadi. Setelahnya wanita itu pun wajahnya terlihat pucat dan langsung mengajak temannya untuk pergi dari kiosnya Pak Sumanto. Hingga akhirnya semua pun kembali menyantap baksonya lagi karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Singkat cerita, pada malam harinya Pak Sumanto dan Bu Hanum serta Ani segera beres-beres untuk menutup kiosnya. Namun saat itu sebelum pulang, Ani tiba-tiba saja kebelet buang air kecil. Dia pun meminta Pak Sumanto dan Bu Hanum untuk menunggu sebentar. "Boleh Pak Le, aku mau ke toilet dulu ya bentar, jangan ditinggal." "Ya sudah, sana, jangan lama-lama ya Ni." "Iya." Saat itu Ani pun langsung beranjak menuju ke toilet untuk buang air kecil. Ketika dia sedang berada di dalam toilet, tiba-tiba saja dia mendengar ada yang mengetuk-ketuk pintunya. Tok tok tok, tok tok tok. Ani kira saat itu Pak Ali Sumanto atau Bule Hanum yang tidak sabar menunggu. Dia pun lalu menyahut, "Bentar Bule, ini udah selesai." Namun Ani tidak mendengar ada suara Bule atau Pak Ali-nya di depan. Dia pun saat itu segera cepat-cepat keluar dari toilet itu. Suara pintu pun terbuka. Ketika pintunya dibuka, betapa terkejutnya Ani, di depannya itu bukan Bule atau Pak Le-nya, akan tetapi sosok pocong yang berdiri di hadapannya dengannya. Saat itu Ani pun terdiam kaku, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia pun ingin teriak, tidak bisa. Dia hanya terdiam. Beberapa menit berhadapan dengan sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali wajahnya, dan baunya sangat busuk seperti bangkai tikus. Setelah beberapa menit, akhirnya sosok itu pun pergi menghilang entah kemana. Dan Ani pun sudah bisa menggerakkan tubuhnya. Jantungnya berasa berdebar-debar, dan keringat bercucuran, wajahnya juga pucat sekali, nafas terasa tidak beraturan. "Ani, nih, udah belum? Cepat!" Seketika Ani pun terdengar bulenya memanggil, dan dia pun segera menghampiri ke depan karena mereka mungkin sudah menunggunya lama, gara-gara terdiam melihat sosok pocong tadi. "Udah belum? Ayo pulang loh, sudah malam. Lama banget." Iya Bule, ayo." "Kamu kenapa nih? Kok wajahnya pucat gitu?" "Gak apa-apa kok Bule, Pak Le." "Kamu yakin?" "Iya, ayo pulang." "Besok kamu gak usah berangkat saja kalau gitu ya. Kayaknya kamu kecapean banget loh. Kamu sakit ya? Wajah kamu pucat banget soalnya nih," timbal Pak Sumanto. Padahal sebenarnya Ani ini pucat bukan karena sakit, tapi karena telah melihat sosok yang sangat menyeramkan. Tetapi karena dia juga capek tidak ada libur, akhirnya Ani pun mengiyakan ucapan Pak Le-nya untuk libur besok harinya. "Ya udah deh, kalau gitu besok aku libur saja ya, Pak Le, boleh?" Segeralah mereka pulang saat itu juga karena sudah malam. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kala itu seperti biasa, Ani pergi ke rumahnya sendiri yang tidak terlalu jauh dari rumah Bu Hanum dan juga Pak Sumanto. Sesampainya di rumah, Pak Sumanto dan Bu Hanum pun langsung mandi dengan air hangat karena tubuhnya sudah keringetan. Mereka pun gantian, saat itu yang mandi duluan adalah Pak Sumanto. Sementara Bu Hanum menunggu di depan televisi sembari menonton TV terlebih dahulu. Tiba-tiba saja dia ini dikejutkan dengan hembusan angin yang datang menghampirinya. Dan Bu Hanum melihat ada sekelebat bayangan hitam yang lewat, saat itu juga membuatnya merinding. Dia juga mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali. Dan saat itu, Bu Hanum juga merasa ada tiupan angin di bagian lehernya yang membuat bulu tengkuknya itu berdiri. Selang beberapa saat kemudian, Pak Sumanto pun sudah selesai juga mandinya dan lalu menghampiri Bu Hanum.
Udah Bu, sana mandi. Iya Pak. Segera Bu Hanum pun beranjak pergi menuju ke kamar mandi. Akan tetapi sampainya di kamar mandi, dia dikejutkan dengan sosok pocong yang menyeramkan berdiri di dalam kamar mandi. Sontak Bu Hanum pun teriak kencang dan tubuhnya seketika kaku gemetaran, hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan. Teriaknya karena ketakutan. Pak Sumanto saat itu mendengar teriakan Bu Hanum, dia pun segera menghampiri ke kamar mandi. Dan saat dihampiri dia sudah terkapar di bawah lantai dengan pingsan. Segera Bu Hanum pun langsung diangkat dibawa masuk ke dalam kamarnya. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya Bu Hanum pun sadar dari pingsannya. Akhirnya Bu Hanum malam itu juga tidak jadi mandi, karena juga tubuhnya sangat lemas dan wajahnya menjadi memucat. Malam itu di desanya Pak Sumanto seperti biasanya ada bapak-bapak yang sedang menjaga ronda malam-malam di pos ronda. Tak terasa malam semakin larut. Sekitar pukul 3 dini hari, bapak-bapak pun kembali ke rumahnya masing-masing melewati jalan yang berbeda. Saat itu yang berjaga salah satunya adalah kakek-kakek yang sudah tua. Dan beliau biasa ikut kumpul, beliau pun berjalan kaki untuk pulang sendirian. Kakek itu melewati jalanan yang sangat gelap sekali. Tiba-tiba saja kakek itu mendengar ada suara di belakang tubuhnya, suaranya seperti langkah kaki. Serak, serak, serak. Karena penasaran, kakek pun menoleh ke belakang. Namun saat dilihat ke belakang ternyata tidak ada apa-apa di sana. Akan tetapi saat dia menoleh kembali ke depan jalan, betapa terkejutnya kakek itu melihat ada sosok pocong yang berdiri di hadapannya, dengan wajah yang sangat menyeramkan sekali menatap tajam ke arahnya. Kakek itu pun langsung terperanjat memegangi dadanya dan beliau tubuhnya terasa kaku. Saat itu juga kakek pun langsung ambruk pingsan. Pada keesokan harinya, ada warga yang lewat jalan situ. Mereka terkejut karena tiba-tiba saja melihat ada kakek-kakek yang terkapar di tengah jalan. Warga pun saat itu segera membawa kakek itu ke keluarganya. Dan ternyata kakek itu sudah meninggal dunia. Dia menunggal, diduga meninggalnya karena serangan jantung. Namun anehnya di bagian wajah kakek itu ada bekas seperti lebam dan busuk sekali baunya. Karena semalam wajah kakek itu diludahi oleh sosok pocong dan itu membuatnya menjadi lebam. Akan tetapi para warga tidak menduga apa-apa. Yang mereka kira karena memang kakek sudah tua dan terkena serangan jantung. Sementara pagi itu Pak Sumanto dan Bu Hanum mutusin untuk libur terlebih dahulu. Dan kiosnya pun tutup hari ini, apalagi Ani tidak berangkat bekerja. Pak Sumanto juga memberikan uang liburan kepada Ani, yang katanya mau jalan bersama dengan pacarnya. Sedangkan Pak Sumanto dan Bu Hanum memutuskan untuk pergi ke mall. Dia pun belanja di sana. Bu Hanum kala itu mau beli baju-baju dan Pak Sumanto ingin beli gadget iPhone yang terbaru. Mereka pun keliling mall, mampir makan enak sekalian di sana. Ketika sudah pukul jam 1 siang, mereka pun putuskan untuk pulang karena hendak berehat. Dan saat menyeberang jalan hendak menuju ke parkiran mobil, karena mobilnya Pak Sumanto diparkirkan di luar mall, tak sengaja batu hijau itu terjatuh tanpa sepengetahuan Pak Sumanto. Batu itu pun terjatuh menggelinding ke jalan raya dan saat itu langsung terlindas sebuah truk yang sedang mengangkut batu. Akhirnya batu hijau itu pun retak dan pecah. Sedangkan Pak Sumanto dan Bu Hanum langsung naik ke dalam mobil beranjak pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Pak Sumanto pun langsung merogoh sakunya dan langsung panik karena dia tidak mendapati batu hijau itu di sakunya. Dia segera mencari ke dalam mobil, barangkali jatuh di dalamnya. Namun ternyata tidak ada sama sekali. Bu Hanum pun saat itu ikut panik juga saat tahu batu itu hilang. Akhirnya siang itu mereka pun menyusuri jalan kembali dengan menggunakan motor. Hingga sampai di mall mereka tetap tidak menemukannya. Akhirnya mereka pun pulang dengan lesu dan cemas takut terjadi sesuatu. Bu Hanum juga menyalahkan Pak Sumanto karena sudah teledor. Pak Sumanto pun tidak bisa mengelak karena memang dia yang salah. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur saja malam itu. Namun di malam tidurnya itu Pak Sumanto bermimpi didatangi sosok pocong yang terlihat murka dan marah karena rumah tempatnya bersemayam telah hilang dan juga hancur. Kau sudah merusak dan menghilangkan rumahku, maka kau sendiri yang harus menerima balasannya. Tidak, jangan, maafkan aku. Saat itu Pak Sumanto pun langsung teronjak bangun dan ketakutan. Nafasnya terasa tidak beraturan, jantungnya pun juga berdegup kencang dan keringat membasahi tubuhnya. Pak Sumanto pun langsung mengambil air putih ke dapur.
Sesampainya di dapur, tiba-tiba saja Pak Sumanto ini dikejutkan dengan sebuah asap hitam tipis dan seketika berubah menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali berada di hadapannya. Tubuh Pak Sumanto saat itu langsung kaku, tidak bisa digerakkan, dan tubuhnya gemetaran. Sampai akhirnya Pak Sumanto ini ambruk pingsan saat itu juga. Dia pingsan di dapur sampai pagi hari tidak sadar-sadar. Sedangkan pada keesokan paginya, Pak Sumanto ditemukan di lantai dapur oleh Bu Hanum yang saat itu hendak masak untuk baksonya. Selang beberapa saat kemudian, Pak Sumanto pun akhirnya sadar juga dan dia menceritakan kejadiannya itu kepada istrinya. Bu Hanum pun saat itu cemas usai mendengar penuturannya dari Pak Sumanto. Akhirnya mereka pun tetap memutuskan dagang saja hari itu, meski tanpa batu itu. Namun hari itu pelanggan yang datang pada kecewa karena semua rasa baksonya yang mendadak tidak enak serta hambar sekali. Bahkan para pelanggan tak menghabiskan baksonya dan dibayar lalu pergi. Katanya dia tidak mau beli lagi di kios baksonya Pak Sumanto. Banyak sekali warga yang protes kala itu, sehingga akhirnya Pak Sumanto dan Bu Hanum pun mencoba mencicipi sendiri dan memang benar, rasanya tidak enak. Akhirnya mereka pun mutusin untuk tutup saja hari itu. Malamnya tidak hanya Pak Sumanto, ternyata Bu Hanum juga bermimpi buruk. Akan tetapi saat Bu Hanum terperanjat bangun, dia tidak mendapati Pak Sumanto di kasurnya. Dia pun lalu mencari ke depan. Nampaklah Pak Sumanto saat itu sedang berdiri di ruang tengah sambil menghadap ke tembok, dan dia menjedok-jedokkan jidatnya ke dinding sampai berdarah. Ternyata dia kesurupan sosok pocong. Dia marah karena Pak Sumanto telah merusak rumahnya dan tidak memberikan sajian lagi sama si pocong itu. Namun sosok pocong itu, dia malah hendak mengejar Bu Hanum. Bu Hanum pun segera berlari lewat pintu belakang dan segera berteriak minta tolong kepada warga. Tolong, tolong. Warga pun kaget saat melihat Bu Hanum teriak dan berlari. Kemudian dia ditanya lalu Bu Hanum menjelaskan semuanya. Warga pun datang ke rumah Bu Hanum sekalian membawa Ustadz Yusuf ke rumahnya. Dan saat membuka pintunya, salah satu warga kaget karena langsung diterkam oleh Pak Sumanto yang sedang kesurupan. Sontak yang lain pun langsung menolong dan memegangin Pak Sumanto. Ustadz Yusuf pun menyuruh keluar sosok pocong itu namun menolak. Malah parahnya sosok pocong itu membeberkan kalau Pak Sumanto dan Bu Hanum telah melakukan pesugihan. Dan kini mereka melanggar perjanjian. Sosok pocong itu pun akhirnya menuntut balas. Bu Hanum pun menjadi panik saat ditatap para warga yang ada di situ. Dan akhirnya Bu Hanum pun mengaku kepada semua warga yang ada di sana, serta meminta maaf, lalu meminta suaminya untuk disembuhkan. Ustadz Yusuf pun mencoba untuk menyembuhkan dan mengusir sosok itu hingga akhirnya berhasil. Namun dengan syarat Pak Sumanto dan Bu Hanum harus membakar semua uang yang didapat dari cara haram itu. Dan mereka berdua pun pergi dari kampung situ. Sementara Ani tidak dianggap bersalah karena memang dia tidak tahu juga sial itu. Dia pun akhirnya keluar kerja dari kios Pak Sumanto, dan kini dia mencari kerja di pabrik-pabrik. Usai sadar, Pak Sumanto dan Bu Hanum pun membakar semua uang yang tersisa disaksikan oleh para warga. Lalu mereka memutuskan untuk pulang kampung ke halamannya Bu Hanum, tanpa membawa uang kekayaan yang mereka telah kumpulkan selama ini. Rumornya Pak Sumanto dikabarkan kini sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia. Kini Bu Hanum pun menjanda dan mencari pekerjaan lain untuk melanjutkan hidupnya. Cerita pun selesai. Carilah rezeki dengan cara yang halal, jangan sampai berdagang dengan cara licik, apalagi sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan penglarisan. Jangan tergiur dengan harta kekayaan yang instan dan melimpah, namun tidak membuat hidup tenang dan bahagia, malah berakhir menderita. Usaha harus disertai dengan doa, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia kalau kita yakin dan terus berikhtiar. Cerita pun tamat. Semoga kalian bisa mengambil hikmat dari cerita ini, dan kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.